Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sabtono dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Cynthia Anissa SPD MPD E. Resesi 2023. Pengertiannya, resesi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan di mana perputaran ekonomi suatu negara berubah menjadi lambat atau buruk. Perputaran ekonomi yang terlambat ini bisa berlangsung cukup lama, bahkan tahunan akibat dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Suatu negara menurun selama 2 kuartal dan berlangsung secara terus-menerus. PDB sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi suatu negara selama satu periode. Jadi, apabila suatu negara mengalami aktivitas ekonomi yang turun secara terus-menerus selama 2 periode, maka negara tersebut dapat dikatakan resesi. Sedangkan National Bureau of Economic Research atau NBIR yang terletak di Amerika Serikat mengartikan resesi sebagai kondisi di mana negara mengalami penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan dalam kurun waktu beberapa bulan dilihat dari PDB real, penghasilan, tingkat pengangguran, produksi industri, dan penjualan grosir retail. Penyebab terjadinya resesi ekonomi yang pertama yaitu inflasi. Inflasi adalah kondisi naiknya harga secara terus-menerus, baik itu harga barang jasa. Adanya kenaikan harga ini berimbas pada melemahnya daya beli masyarakat yang nantinya diikuti juga dengan penurunan produksi barang dan jasa. Jika dibiarkan dalam waktu lama, hal ini akan mengakibatkan tingginya angka pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal, kemiskinan, dan terjadi resesi. Yang kedua, deflasi berlebihan. Deflasi juga bisa membawa pengaruh yang buruk dan memicu terjadinya resesi. Deflasi adalah sebuah kondisi di mana harga barang dan jasa turun dari waktu ke waktu yang akhirnya berimbas pada upah yang dibayarkan mengalami penurunan. Deflasi juga ditandai dengan adanya penundaan pembelian barang atau jasa sampai harga terendah. Hal ini tentunya sangat beresiko bagi pemilik usaha, sebab meskipun daya beli masyarakat kemungkinan akan naik, nyatanya pemilik usaha harus menekan biaya produksi yang berujung pada ruginya suatu bisnis. Jika masyarakat atau unit bisnis berhenti untuk melakukan aktivitas ekonomi seperti membelanjakan uangnya, bukan tidak mungkin kondisi ekonomi yang ada akan rusak. Yang ketiga, gelembung aset pecah. Penyebab berikutnya resesi adalah pecahnya gelembung aset. Hal ini bisa terjadi saat investor mengambil langkah secara gegabah. Misalnya terjadi pembelian saham dan properti secara masif, dengan anggapan harganya akan naik dengan cepat. Lalu saat keadaan ekonomi tengah goyah, mereka akan beramai-ramai menjualnya, yang mengakibatkan terjadinya panik dan berujung pada resesi akibat rusaknya pasar. Yang keempat, guncangan ekonomi yang mendadak. Pemicu lain resesi adalah guncangan ekonomi secara mendadak. Hal ini ditandai dengan menurunnya daya beli yang disebabkan kesulitan finansial serta masalah serius lainnya seperti tumpukan hutang. Hutang yang menumpuk akan mempengaruhi membengkaknya bunga yang perlu dibayarkan dan berujung pada ketidakmampuan untuk melunasinya atau gagal bayar. Yang kelima, perkembangan teknologi. Resesi adalah kemerosotan ekonomi yang tidak hanya disebabkan dari aktivitas ekonomi itu sendiri. Perkembangan teknologi turut menjadi faktor adanya resesi. Hal ini bisa terjadi karena adanya penurunan lapangan pekerjaan yang banyak digantikan oleh teknologi terkemuka, seperti artificial intelligence dan robot. Alhasil, lapangan pekerjaan akan menurun drastis dan membuat angka pengangguran meningkat. Yang keenam, ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi menjadi pemicu berikutnya. Barang dan jasa yang diproduksi secara berlebihan dengan tingkat konsumsi atau daya beli yang menurun bisa membawa malapetaka bagi produsen.
Hal ini mendorong terjadinya impor secara besar-besaran, membengkaknya pengeluaran perusahaan, dan menipisnya laba perusahaan dalam negeri. Yang ketujuh, tingginya tingkat pengangguran. Tingginya angka pengangguran suatu negara bisa mengindikasikan negara tersebut mengalami resesi. Sebab tenaga kerja memiliki peran penting dalam perputaran perekonomian suatu negara. Apabila angka pengangguran meningkat secara terus-menerus, hal ini akan mengakibatkan terjadinya tingkat kriminalitas yang ikut naik. Secara garis besar, resesi adalah situasi yang muncul karena berbagai faktor. Misalnya krisis keuangan, salah mengambil keputusan, perekonomian, adanya disrupsi rantai pasokan, disrupsi perdagangan eksternal, pecahnya gelembung ekonomi, sampai dengan faktor yang ada di luar kuasa manusia, seperti bencana alam ataupun pandemi. Dampak adanya resesi ekonomi. Dampak resesi adalah akibat muncul dan mempengaruhi beberapa pihak, antara membawa dampak pada pemerintahan, perusahaan, dan para pekerja. Yang pertama, dampak resesi ekonomi terhadap pemerintahan. Resesi ekonomi membawa dampak yang cukup berat bagi pemerintah. Saat kondisi ini terjadi, tentunya angka pengangguran akan meningkat, dan pemerintah dituntut untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Alhasil, pinjaman pada bank asing kian meroket. Adanya resesi juga membuat pendapatan pajak dan non-pajak menjadi rendah. Ini dikarenakan kondisi finansial masyarakat yang memburuk dan harga properti yang ikut turun. Sehingga jumlah PPN atau pajak pertambahan nilai yang masuk ke kas negara menjadi lebih sedikit. Dampak resesi ekonomi terhadap perusahaan. Resesi adalah kondisi perekonomian yang mampu membuat perusahaan jatuh bangkrut. Hal ini diakibatkan menurunnya daya beli masyarakat yang berimbas pada penurunan pendapatan perusahaan dan mengancam arus kas. Pada akhirnya, perusahaan akan memangkas biaya operasional dan menutup area bisnis yang kurang menguntungkan, sampai dengan mengambil keputusan berat untuk melakukan efisiensi pegawai PHK. Dampak resesi ekonomi terhadap para pekerja. Adanya dampak resesi adalah dampak yang tidak hanya dirasakan oleh pemerintah dan perusahaan, akan tetapi para pekerja turut terkena imbasnya. Area bisnis yang ditutup secara efisiensi, pegawai yang dilakukan untuk menekan biaya operasional, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan akibat adanya PHK. Pekerja yang tidak terkena PHK pun ikut dirugikan dengan pemotongan upah yang didapat. Hal ini menjadi pendorong adanya ketidakstabilan sosial, kesenjangan yang semakin menjamur di mana-mana, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Yang harus dilakukan oleh pemerintah yang pertama yaitu belanja besar-besaran oleh pemerintah. Cara pencegahan resesi adalah dengan memperkuat daya beli. Strategi yang bisa diterapkan yaitu belanja besar-besaran agar perputaran ekonomi tidak macet dan dunia usaha tergerak untuk bisa terus berinvestasi. Yang kedua, bantuan UMKM. Resesi adalah krisis yang bisa terjadi pada banyak sektor, salah satunya UMKM. Dengan menyalurkan bantuan terhadap UMKM berupa UMKM produktif dan kredit bunga rendah, diharapkan roda perputaran ekonomi dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, menarik kepercayaan investor. Selain kedua hal di atas, cara pencegahan resesi adalah dengan membuat kebijakan yang efektif. Diharapkan mampu menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga nantinya bisa tercipta perputaran ekonomi yang lebih baik lagi. Langkah yang harus disiapkan sebagai rakyat. Yang pertama, jangan boros, usahakan untuk berhemat. Belilah kebutuhan seperlunya dan usahakan kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik. Hal ini bertujuan agar dana yang tersisa bisa dialokasikan untuk hal yang lebih penting, seperti melunasi hutang, menabung, atau berinvestasi, serta mempersiapkan dana darurat. Yang kedua, lunasi hutang yang ada. Usahakan untuk lebih konservatif terhadap utang
khususnya berhutang untuk tujuan konsumtif. Proporsi hutang atau debt service ratio yang sehat yaitu di bawah 30% dari penghasilan bulanan yang Anda miliki. Namun, karena Anda perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi resesi, ada baiknya proporsi tersebut diubah menjadi lebih kecil. Yang ketiga, berinvestasi dan menabung. Seperti halnya berhemat dan mencari penghasilan tambahan, menabung dan investasi untuk menghadapi adanya resesi adalah sama pentingnya untuk memperkuat fondasi keuangan Anda. Upayakan untuk menabung sedikit lebih banyak dari biasanya, terutama menabung untuk dana darurat. Yang keempat, siapkan dana darurat dan asuransi. Dana darurat yang perlu dipersiapkan idealnya 3-6 bulan dari jumlah pengeluaran bulanan Anda. Hal ini dimaksudkan untuk berjaga-jaga jika hal buruk terjadi saat masa resesi tiba. Selanjutnya yaitu asuransi. Asuransi masih tetap diperlukan, khususnya asuransi kesehatan, untuk meminimalisir terganggunya kas keuangan saat tiba-tiba diperlukan, dan dalam jumlah besar untuk masalah kesehatan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.